Halo Ica, suaranya nggak kedengeran, sorry. Tolong di-unmute. Kasus penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang. Latar belakangnya adalah semakin majunya perkembangan zaman tentu berpengaruh pula terhadap kejahatan yang semakin berkembang. Salah satu contoh kejahatan yang seringkali muncul ke permukaan adalah kejahatan peredaran narkotika dan psikotropika secara ilegal. Berdasarkan kamus hukum, narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rangsangan seperti ganja, opium, dan sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Sejak zaman dahulu, narkotika sudah dikenal sebagai obat rasa sakit atau penenang. Namun, seiring perkembangan zaman, narkotika tidak hanya digunakan dalam kepentingan ilmu pengetahuan medis, tetapi kemudian disalahgunakan hingga pada akhirnya narkotika dapat menjadi suatu bahaya bagi pemakainya, hingga merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Kasus yang baru terangkat kembali ke permukaan adalah kasus penyelundupan 821 kg sabu jaringan internasional, tepatnya jaringan Timur Tengah yang ditemukan di Serang, Banten. Menjelang perayaan Idul Fitri kemarin, Mabes Polri bersama dengan Polda Banten berhasil membongkar sindikat narkoba jenis sabu. Kabar Reskrim Polri Komjen Listio Sigit Prabowo mengumumkan hasil pengungkapan kasus tersebut pada Jumat 21 Mei 2020 malam. Pelaku yang diamankan berinisial BA dari Pakistan dan AS dari Yaman. Keduanya ditangkap di ruko di Jalan Takari, Taktakan, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Kasus ini sebenarnya telah diselidiki sejak Desember 2019. Kabar Reskrim menduga narkoba jenis sabu 221 kg itu bernilai 410 triliun rupiah. Mereka mencoba menyamakan sabu-sabu tersebut dengan buah asam keranji. Kapten dan ABK ditangkap karena diduga membantu sindikat penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Pengaturan global tentang narkotika telah dituangkan pada The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961. Tujuan dari konvensi ini adalah menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional. Yang kedua, menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran untuk mencapai tujuan-tujuan narkotika tersebut di atas. Identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Yang kedua, apakah penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang merupakan bukti kesuksesan dalam pengimplementasian United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui keterkaitan antara penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang dengan pengimplementasian United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances 1988. Kegunaan penelitiannya yaitu kegunaan teoritisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan berguna dalam memberikan manfaat ilmu sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah serta penelitian dalam bidang hukum, khususnya hukum internasional mengenai peraturan narkotika dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Kegunaan praktisnya yaitu bagi penulis, hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi di lapangan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai peredaran gelap narkotika serta pengaturannya dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, serta penanganan yang dilakukan dalam membatas peredaran gelap narkotika dalam kasus penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang. Yang kedua, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dalam memahami peredaran gelap narkotika di Indonesia dalam kasus penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang, serta pengaturannya dalam United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam menangani peredaran gelap narkotika di Indonesia dalam kasus penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang berdasarkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Kelengkap pemikirannya ada 3, yaitu teori transformasi, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum. Teori transformasi yaitu peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Teori kepastian hukum adalah kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti. Karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Teori penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Metode penelitiannya yaitu metodenya penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang didukung oleh penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah melalui wawancara yang didukung dengan studi kepustakaan. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif. Lokasi penelitiannya yaitu di Polda Banten, Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bab 2-nya terdiri dari teori transformasi, teori kepastian hukum, dan teori penegakan hukum. Menurut teori transformasi, peraturan-peraturan hukum internasional untuk dapat berlaku dan dihormati sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi atau alih bentuk, baik secara formal maupun substansial. Terdapat 2 aliran, yaitu aliran monisme dan dualisme. Teori kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Bab 3. Studi kasus penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang. Analisa kasus berdasarkan perbandingan kasus serupa. Berdasarkan kronologi kasus dalam penelitian ini, yaitu penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang dan penyelundupan sabu-sabu seberat 1 ton di Anyar yang melalui jalur laut. Tentu hal ini melanggar pasal 3 ayat 1 dari United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka BA warga Pakistan dan AS warga negara Yaman terancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Dasar hukum yang digunakan yaitu Single Convention on Narcotic Drugs 1961, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Permenkes Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika. Bab 4 yaitu implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penemuan peneliti dalam masalah yang pertama bahwa United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 merupakan penyempurnaan atas konvensi-konvensi yang ada sebelumnya. Kamu sakit kenapa? Enggak apa, asal nggak saya naik. Iya. Udah sih tadi pagi. Yaitu Single Convention on Drugs 1961 dan Convention on Psychotropic Substances 1971. Dalam prosesnya, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 tidak langsung berlaku sebagai produk hukum nasional, tapi harus melalui transformasi dahulu, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 sebagai undang-undang ratifikasi. Sebagai pelaksanaan ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 oleh Indonesia, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Penemuan peneliti dalam masalah yang kedua bahwa penangkapan para pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang merupakan bukti kesuksesan atas implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia dengan melakukan berbagai tindakan sesuai dengan yang tercantum dalam konvensi tersebut, yaitu pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 17 ayat 1 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Walaupun dalam proses pengungkapan atas penyelundupan sabu-sabu tersebut terdapat kendala baru seperti jaringan terputus yang menyebabkan sulitnya mengungkap the big boss dari penyelundupan ini, serta kurangnya keterlibatan BNN Provinsi Banten baik dalam pengungkapan maupun penangkapan pelaku penyelundupan.
Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia, yaitu dengan membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang merupakan undang-undang substansi dari pengimplementasian United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 yang mencabut undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika. Namun karena peredaran gelap narkotika semakin meningkat dan canggih, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang narkotika tidak sesuai lagi, sehingga dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang merupakan bukti kesuksesan pengimplementasian United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, karena dengan menangkap dan menyita sabu-sabu, Indonesia berhasil menghentikan peredaran gelap narkotika. Saran dari penulis yaitu penulis menyarankan agar Indonesia secara konsisten menerapkan undang-undang yang telah dibentuk sebagai bentuk implementasi terhadap United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 di Indonesia, mengingat ancaman peredaran gelap narkotika merupakan ancaman yang sangat serius. Yang kedua, dengan munculnya kasus penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang, penulis menyarankan agar Indonesia semakin memperketat pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika di Indonesia dan mencari cara agar the big boss dapat terungkap, mengingat jaringan terputus merupakan cara terbaru sindikat narkoba untuk melakukan penyelundupan agar sabu-sabu tersebut lolos ke Indonesia, serta turut serta melibatkan BNN Provinsi Banten yang bekerja sama dengan BNN Pusat dalam penangkapan pelaku penyelundupan agar lebih efektif. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, Saudari Ica. Ya. Gimana? Masih bisa dilanjut sidangnya? Benar. Benar. Oh, takutnya sakit, ya nggak apa-apa, kita tunda dulu. Nggak apa. Nggak apa-apa, terus saja. Iya. Ya, tenang ya. Minum dulu, sudah. Sudah minum. Baik. Sederhana Bapak pertanyaannya ya. Ini skripsinya ya. Apa sih yang Ica pahami tentang makna implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs, etc. ya, Psychotropic Substance itu apa sih sebetulnya? Apa sih? Implementasi itu kan artinya penerapan. Nah, United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 itu ada dua tujuan untuk menjalin kerjasama internasional dalam hal meminimalisir bahkan menghilangkan yang namanya penyelundupan narkotika. Dengan mengimplementasikan United Nations Conventions ini, maka diharapkan Indonesia khususnya bisa menangani kasus-kasus yang masuk ke Indonesia, serta terlibat implementasi dengan teori transformasi yang Saudari Ica kemukakan apa? Oh itu. Kalau United Nations Convention itu kan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi ini. Nah, di sini Indonesia ini menerapkan yang namanya dualisme karena menggunakan transformasi untuk meratifikasi konvensi ini. Nah, kemudian Indonesia juga telah menetapkan apa sih makna implementasi satu konvensi internasional itu? Implementasinya penerapan terhadap penerapan
konvensi ini untuk mengatasi peredaran gelap narkotika. Nah, Bapak bicara konvensi secara umum, perjanjian internasional secara umum. Perjanjian internasional umum itu untuk menjalin kerjasama internasional antara negara-negara di dunia. Nah, ini penting untuk bisa pahami ya, penting sekali karena ini esensial menyangkut kalau ini pokok bahasanya substansialnya ya yang diangkat oleh saudara Indonesia Aulia ya, bahwa makna implementasi okelah kalau mau dikatakan penerapan. Maksudnya di sana adalah bagaimana bagaimana menerapkan satu ketentuan hukum internasional ke dalam hukum nasional. Ya, kan dia tidak otomatis langsung bisa diberlakukan. Ya. Nah, ini yang dimaksud implementasi di sana, kemudian disebut dengan implementation legislation. Ya, mungkin bahasanya begitu Pak Anwar yang menjelaskan. Ya, jadi bagaimana menerapkan ya United Nations Convention Against Illegal Trafficking Narcotic bla 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 itu ya ke dalam hukum nasional Indonesia. Bagaimana menerapkan? Sudah belum diimplementasikan? Sudah. Ya, sudah. Salah satunya dengan pertama meratifikasi. Kemudian setelah ratifikasi apa? Berarti kan membentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk menerapkan, memberlakukan undang-undang konvensi itu. Misalnya di situ apa tadi kerjasama dibikin misalnya mutual legal assistance misalnya dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika. Apa itu MLA misalnya mutual legal assistance itu bantuan hukum timbal balik ya dalam penanganan narkotika. Dibikin undang-undangnya. Nah itu dalam kerangka untuk memberlakukan konvensi itu ke dalam hukum nasional. Akan ada banyak undang-undang untuk memberlakukan itu, untuk semakin meminimalisir ya peredaran narkoba di Indonesia. Nah, itu yang penting yang diangkat harusnya oleh IJA. Ya, apakah implementasi itu kemudian berhasil? Nah, mungkin salah satunya berhasil. Ya, akhirnya polisi bisa masuk ke ranah-ranah yang sifatnya terlarang, melakukan pemblokiran rekening. Ya kan, bisa menangkap orang dan lain sebagainya dengan cepat dan lain sebagainya. Karena apa? Ada payung hukumnya, ada undang-undangnya. Nah itu yang harusnya dikemukakan sama IJA bahwa dengan implementasi itu menerapkan A, B, negara pemerintah itu telah berhasil. Salah satunya adalah memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Nah itu sebetulnya titik poinnya itu selesainya di situ. IJA analisis itu yang berhasil di bedah salah satu undang-undang X misalnya. Oh di sini ada ketentuan bisa menangkap orang dalam waktu, menahan orang dalam waktu 3-24 jam misalnya. Bisa menyadap telepon. Nah itu salah satu bentuk implementasi dalam undang-undang yang kemudian telah berhasil memberantas tindak pidana korupsi. Di undang-undang apa itu? Nah itulah yang dianalisis oleh Indonesia Aulia. Gitu. Ya, nah, kalaupun ada dua, ada implementing legislation, ya ada juga misalkan pada implementasi kebijakan, ya, yang lain-lain misalkan kan. Kalau kita mau coba dibikin, undang-undang itu dibentuk tim saber narkotika, nah, itu merupakan amanat pengejawantahan dari undang-undang tadi, undang-undang yang memang bertujuan menerapkan, ya. Menerapkan daripada implementasi Indonesian Convention Against Illegal Trafficking Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Nah itu makanya ada apa saja yang dilakukan dalam rangka implementasi itu bla bla A B C D E F G. Nah itu terkorelasi nanti dengan kasus. Ya itu titik poinnya sebetulnya.
yang harus dipahami sama Ica. Ya, jadi ketika Ica berputar-putar kemana juga, kalau misalkan substansinya sudah kena, ya, jadi ini yang menurut hemat Bapak memang belum muncul di jawabannya. Ya, jawabannya belum menjawab identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalahnya ada dua. Bagaimana implementasi? Ya, nah itu apa? Bagaimana implementasinya? Jadi jangan salah tangkap penanganan hukum internasional. Ya, bagaimana implementasi? Nah, kemudian match kalau misalkan kamu salah satunya membuat salah satu teori inkorporasi. Apa lawan teori inkorporasi? Jawab transformasi. Kalau inkorporasi itu langsung ya memberlakukan hukum internasional dalam hukum nasional. Ya, monisme, dualisme itu harus betul-betul dipahami. Apa kalau monisme? Apa monisme? Monisme itu hukum nasional dan hukum internasional adalah bagian dari satu kesatuan ilmu hukum. Semua hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari aturan-aturan yang mengikat, apakah itu terhadap negara, individu, ataupun subjek lain selain negara. Oleh karena itu, baik hukum nasional maupun hukum internasional adalah bagian dari satu ilmu hukum yang mengatur masyarakat. Apa monisme, mono dan isme itu ajaran, mono itu satu. Ya, ajaran yang menyatakan bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan satu kesatuan. Ya, apa dampak dari ajaran monisme itu? Adanya hierarki. Adanya hierarki satu. Terus mana lebih tinggi? Ada primat hukum nasional dan primat hukum internasional. Kalau primat nasional mengutamakan hukum nasional. Menganggap hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional. Ya. Kenapa mengatakan lebih tinggi? Karena di sini tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini. Dasar hukum internasional untuk mengatur hubungan internasional terletak pada wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional, artinya wewenang konstitusional. Hukum internasional itu ada karena ada hukum nasional, ya kan? Seperti itu argumentasinya. Tidak mungkin ada perjanjian internasional kepada negara-negara. Jadi negara-negara dulu muncul ada baru ada masyarakat internasional. Yang kedua karena ada kewenangan atau kehendak negara, ya teori kehendak negara. Itu ya, kalau negara berkehendak maka barulah ada hukum internasional. Kalau tidak ada berkehendak maka tidak akan pernah terjadi hukum internasional. Meskipun teori-teori itu bisa diperdebatkan ya. Nah itu yang harus dikupas tuntas sama kita salah satunya itu. Ya, nah itu yang harus dikuatkan kalau memang mau membahas ini. Gimana implementasikan jadi nanti bisa untuk referensi kepada aparat penegak hukum. Mungkin ada yang belum tahu bahwa ada aturan yang memungkinkan aparat penegak hukum itu bisa melakukan tindakan yang ekstraordinari. Nah itu kan ada payung hukum dan itu merupakan bentuk implementasi dari undang-undang kita. Ya, nah, milik against military narcotic drugs and bla bla dan seterusnya. Ya, makanya ya ini yang paling penting nanti bisa kembali diskusikan nanti dengan ya. Makanya dan itu juga kemudian sama sekali Ica tidak menggambarkan data belakang. Kita cerita mengimplementasi sedikit pun dari 8 halaman latar belakang. Kamu nggak menceritakan sama sekali ketentuan apa kalau yang bercerita mengenai hukum internasional mengenai tadi itu konvensi itu yang kemudian diterapkan oleh berbagai negara-negara ya nggak ada yang bercerita sintetis nomor 35 langsung nggak ada sama sekali. Bahkan di sini saya melihat tidak menyebut satu kata pun ketentuan hukum internasional ya.
Nah, ini penting latar belakang itu. Jadi latar belakang itu menggambarkan sebetulnya soal say apa persoalan ya yang kemudian itu terejawantakan, termunculkan, ya tergambarkan di latar belakang. Kemudian lahirlah apa yang disebut dengan identifikasi masalah misalnya. Ya, nah ini belum tergambar Ica di latar belakang Ica itu. Nah, nanti Ica kembali coba untuk bisa menggambarkan sehingga mengerucut pada titik masalah. Oh, dari masalah dari latar belakang itu, oh ada masalah. Ya, nah apa tergantung substansi apa yang diangkat. Ya, apakah ada kendala dalam implementasinya, ya, apakah apa dan sebagainya, ya, sehingga pilihan narkotika kemudian begitu masif, atau ada hal-hal yang memang lebih cepat dari itu sehingga pilihan narkotika di Indonesia bisa ditekan, misalnya, ya, hampir setiap hari. Kemarin salah satu youtuber itu kan tampak bahkan gaya baru lewat anus sekarang metodenya, tidak lagi dihisap, disuntik lewat anus. Nah itu kan makin-makin banyak hal yang memang harus terus diantisipasi terutama narkotika ini. Ya, itu maka mereka itu public figure ya, yang kemudian punya followers banyak, yang pastinya akan paling tidak berdampak, ya, berdampak pada masyarakat, ya perilaku-perilaku terutama masyarakat yang memang masih belum establish secara mentality-nya secara ilmuwan kan seperti itu. Nah itu ya penting itu kalau terus yang ya, ini akan terus berdampak pada tulisan-tulisan babak berikutnya dari Ica ini, ya seperti contoh yang di bab 4 kan krusial ini substansi analisis. Analisis itu adalah analisis dari identifikasi masalah yang ingin Ica jawab. Ya, nah, makanya kemudian disesuaikan, dimatchkan dengan identifikasi masalahnya. Dan di bab 4 ini yang dibahas apa, identifikasi masalahnya apa, nggak ketemu, gitu. Ya, seperti di sini di bab 4 penangkapan pelaku penyerangan nggak ada masalah itu. Iya nggak? Di poin B-nya penangkapan pelaku penyerangan kan tidak dibahas, tidak menjadi identifikasi masalah kan? Gitu. Walaupun mungkin harusnya ada analisis, ya. Oke, masih ada analisisnya, coba ada analisis, ya. Ada analisis terhadap penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu Timur Tengah, analisis terhadap implementasi. Nah, itu baru kemudian dijawab, hasil dari analisis itulah kemudian mampu untuk menjawab pertanyaan atau identifikasi masalah yang Ica. Ada ini apa klarifikasi Ica gimana? Mungkin apa yang Bapak sampaikan belum sesuai sama Ica, ada apa-apa silakan. Enggak ada Pak. Enggak ada sih. Nah, itu ya Bapak sih yang penting itu. Jadi paling tidak nanti ketika ditanya itu sudah bisa menjawab daripada pertanyaan orang-orang yang bertanya. Nah, ini tolong diabstrak, misalnya lagi beberapa contoh, ya tidak punya paragraf, ya satu paragraf aja, ya tidak 1, 2, 3 paragraf seperti ini, ya juga dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul menjadi satu kesatuan. Ya, jadi bahasanya juga
betul-betul yang efektif bahasa sedikit. Gimana itu nanti caranya untuk mengefektifkan kata-kata dalam abstrak. Saya pikir kata kunci juga sebetulnya masih bisa diperdebatkan, masa narkotika dan implementasi itu yang paling banyak muncul itu narkotika dan implementasi. Kalau unit teknisnya nggak banyak muncul. Muncul juga. Kata kunci itu ya harus dipahami. Narkotika. Bicara akan tidak kanannya, ya tolong diperhatikan. Untuk catatan kaki footnote-nya, ya. Masih ada yang lewat, ada yang turun, ada yang kembali. Nah, ini dalam mana dalam bentuk juga rata kiri rata kanannya diperhatikan. Ya. Kutipan saya tadi banyak. Ya kalau mempelajari kutipan paling tidak ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Ya. Kutipan langsung itu kutipan yang memang langsung dari apa yang kamu baca dan kamu lihat dalam buku itu, kemudian kamu masukkan ke situ. Ya, kutipan tidak langsung adalah kutipan di mana kamu mencoba merangkum substansi daripada kutipan itu, kamu tulis di situ, tapi pokok pikirannya adalah pokok pikiran dari apa yang kamu baca, tetap kamu harus tampilkan di situ. Ya, ada kutipan itu, nah itu harus penting, pembedanya ada nanti kamu lihat baca di situ. Ya. Nanti lewat dari 5 baris, ada yang 6 baris, ada yang 4 baris, tapi kita kalau nggak salah 5 baris itu harus satu spasi. Ya, ini harus diperhatikan. Terus di daftar pustaka, ya, daftar pustaka itu jangan dibalik, ya. Kita tidak menganggap yang dibalik, tapi kamu juga nggak bisa ada yang dibalik. Kayak Arif Sidarta, ini nama aslinya tidak dibalik, ya. Arif Sidarta. Tapi kamu coba dibalik Arif Sidarta, nama aslinya mah Arif Sidarta. Profesor Arif Sidarta, guru besar Unpad, ya. Tapi kamu di sini benar, Raharjo, Sacit, nama aslinya kan Sacit Raharjo. Ya, nah di atas kami ini dengan asli kamu nggak dibalik, ada inkonsistensi di situ. Kita nomor tidak dibalik, ya. Dan juga tidak perlu ada PT dan lain sebagainya. Ya. Ini referensi cukup banyak, ya. Harusnya sudah luar biasa ini. Referensinya cukup banyak. Ada jurnal juga ya, Implementation of the Ratification. Iya. Punya Pak Alam, Jawa dari Sudika Mangku, yang menulis itu sudah ada ya? Iya. 2019 ya? Iya. Itu sudah lebih enak. Ya. Dari Bapak mungkin itu, nanti ada banyak juga masukan-masukan dari yang lain. Ya. Ada klarifikasi bicara? Tidak ada. Tidak ada. Cukup. Sudah cukup ya. Mau gimana? Udah cukup ya. Ya, dari Bapak itu saja mungkin. Ya. Kita ada klarifikasi. Berikutnya mohon kesediaannya Bapak Suryano SLM untuk menelaah saudari Anisya Aulia. Waktu dan tetap dipersilakan Bapak Suryano.
Izin telat gabung pimpinan sidang. Assalamualaikum. Tolong dibuka kembali ya slide pertama. Assalamualaikum. Thank you for listening to me. Oke, nah ini. Oke, oke, nah, next, nah, tadi saya cuma melanjutkan ke PowerPoint-nya. Pertama, saya cuma pertama ini memberikan masukan karena yang pertama adalah berkaitan judul di cover nanti diperbaiki ya, karena ini nanti kalau disambungkan traffic in narkotik jadi bukan narkotik. Lihat di covernya. Jadi buat spasi itu. Illicit itu apa sih? Penyelundupan. Hah? Penyelundupan. Traffic in narcotic drugs and psychotropics ya. Nah itu innya dipisah ya. Ya. Itu. Nah kembali ke yang ini. Tadi yang kita tonton. Ini di latar belakang ya. Ini tidak disinggung sama sekali ya tentang United Convention Against Drugs and Narcotics ini, ya, psikotropik ini. Justru kamu lebih menekankan kepada Single Convention, ya 61. Sementara di sini yang gilik yang memang menjadi substansi kamu ini tidak kamu sebutkan, ya. Ini hanya terpotong coba deh. Setelah ini nice. Nah, sampai di situ dari ini juga kita lihat di latar belakang juga memang demikian, gitu ya. Jadi UN Against Illicit ini tidak kamu perbaiki atau tidak kamu tambah. Mengapa misalnya tiba-tiba diidentifikasi area ini, sementara sebelumnya kamu bicara tentang Single Convention, ya kan? Dan di sini yang tentang UN illicit ini tidak pernah kamu sebutkan sama sekali di latar belakang, ya. Jadi itu saya cuma menyambung itu dari apa yang ya. Oke. Kita punya dua konvensi berkaitan hal yang sama, yaitu di konvensi 61 dan di konvensi 1988. Apa perbedaannya? Di situ ada perbedaan, ada perubahan. Kalau di 1961 itu tidak ada illicit traffic by sea. Kalau di situ di 1988 ada, Pak. Ada illicit traffic by sea di pasal 17 ayat 1. 17 ayat 1. Nah, justru disitulah kamu bisa menggambarkan itu. Mengapa kamu memilih ini dibanding konvensi? Karena disitulah ada pembedanya. Ya, ada pembedanya dari yang ini, gitu ya. Ada demikian, maka ini kamu anggap misalnya gitu, ini lebih lengkap, gitu ya, lebih teknis, gitu. Tadi itu ada secara teknis, ada aturan yang mengatur tentang bagaimana orang bisa mungkin rekeningnya
diperiksa, ya. Hal-hal yang dulu tidak pernah itu diatur. Nah, itu yang justru akan lebih menarik di situ kan di situ. Oke. Kemudian kita juga punya undang-undang yang sama, mengatur hal yang sama. Itu di 97 dan di tahun 2009. 2009. Coba saya lihat, coba apakah saya salah atau enggak. Coba di NE. Coba next. Terus oke sini. Nah itu 2009 berapa? Dari 2009. Ya. Jadi jangan sampai typo. Ya, jadi diperbaiki itu. Ya, kita punya di tahun 97 dan 2009. 2009. Ya. Nah, kalimat yang kamu bilang diperbarui ini kita bicara ranah hukum, tidak ada kalimat di orang hukum itu diperbarui itu. Ya, yang ada kalau memang misalnya masih berlaku undang-undang ini sebelumnya, paling kalimatnya adalah perubahan. Ya, perubahan tentang. Gitu. Nah, dengan perubahan berarti undang-undang lama masih berlaku enggak? Enggak. Misalnya ada undang-undang nomor 45/2009 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2003 tentang perikanan. Nah, di 2003-nya masih berlaku enggak? Tidak. Karena diubah. Karena sudah ada perubahan. Karena perubahan itu hanya merubah beberapa item besar. Ya. Nah, kalimatnya di situ jelas tentang perubahan. Berarti undang-undang yang lama itu masih berlaku. Maksudnya karena dia hanya merubah pasal saja, pasal 8 diubah di pasal 50. Enggak semuanya. Mungkin yang ini tidak berubah berarti ada aja masih berlaku sepatnya itu tidak diubah. Nah, di 35/2009 ini tentang apa? Narkotika. Masih tidak ada tentang perubahan dalam itu. Berarti dengan demikian undang-undang nomor 12 ini masih berlaku? Masih. Makanya nanti baca di peralihannya. Tidak ada kalimat terbaru kalimatnya dicabut. Wah, pergi gitu. Ya, dinyatakan tidak berlaku, artinya dicabut karena tidak ada kalau mau dua-dua itu mau berlaku, pasti kalimatnya tentang perubahan undang-undang 2297 bla 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 ini juga semuanya tentang narkotik gitu ya. Nah, kira-kira kenapa kok ada perubahan itu dari 22 ke 35? Karena semakin maraknya narkotika, jadi UU nomor 22 ini tidak memadai lagi. Apa korelasi antara marak dengan itu? Dengan dulu? Banyak lebih canggih penyelundupannya. Sekarang punishment, kamu udah baca enggak kok perbedaan 22 dengan 35 punishmentnya? Juga lebih berat yang 35. Berarti gimana? Seperti pidana mati gitu. Yang mati. Nah, di kasus ini, di kasus sekarang sudah dihukum belum? Masih dalam penyelidikan. Oke, sama penyelidikan. Nah, dakwaan belum ada. Belum ada, masih dalam penyelidikan. Aku saya wawancara masih dalam tahap penyelidikan karena ini kasusnya ini berkaitan antara satu daerah dengan daerah lain, jaringannya besar, jadi butuh waktu yang cukup. Nah, kamu masukkan juga di sini anyar, ya, dan ada putusan juga pengadilan. Itu pembandingan. Nah, kan itu maksudnya apa? Maksudnya itu bagian daripada sindikatnya atau bagian daripada memang penghukuman
tadi itu pemberat itu. Mengapa kamu masukkan contoh-contoh kasus ini? Karena yang ini kasus yang sekarang saya ambil ini belum ada putusannya Pak. Jadi kalau ditinjau dari kasus-kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya. Kasus yang di Anyer itu sudah inkrah. Sudah kenapa? Sudah kenapa? Sudah inkrah belum di Anyer? Sudah. Sudah inkrah. Tahun berapa kasusnya? Tahun 2017. 2017. Putusan hakim kamu lihat berdasarkan pada apa? Undang-Undang 35 kah? Atau Undang-Undang nomor 22? 35. Jadi kasus yang di Serang ini, walaupun sama-sama Kabupaten Serang, itu bukan satu-satunya. Ya. Ya, jadi ada ini kan begitu. Nah, itulah maksudnya kamu tuh bicara implementasi rumusnya ke situ gitu ya. Kenapa Konvensi 61 kamu tidak pilih dibanding kamu pilih yang illicit? Misalnya bicara tentang tadi itu illicit sendiri dan penyelundupan teknik dan segala macam. Kemudian mengapa pemerintah menggunakan ini kan begitu 35 karena lebih pemberat dan Anda nama pemberatnya dan kasusnya ini ada kan begitu. Nah itu bagian daripada implementasi itu. Nah di situ tadi kata Pak Irfan di situ semacam ada missing link, ada hambatan yang memang hilang untuk menyambungkan itu gitu tuh ya. Padahal materinya bagus. Gitu ya, bagusnya kenapa? Karena tadi itu ini penting gitu ya mungkin disadarkan gitu ya masyarakat dan segala macam. Jadi pemerintah itu sungguh-sungguh serius gitu ya, karena tadi itu narkotik bisa menyerang siapa saja, public figure, pejabat, kemudian siapapun bisa menyerang anak-anak kan begitu. Nah dengan demikian kan gitu, tetapi kan ada fenomena yang luar biasa dengan maraknya peredaran, pemakaian segala macam, sementara hukumannya juga tinggi, kemudian juga pemberantasannya juga sistematis oleh pemerintah, tapi mengapa masih banyak terjadi? Nah, apakah memang hukumnya kurang efektif, ataukah memang pemerintah masyarakatnya belum terdiseminasi berkaitan dengan hal ini? Gitu. Nah, kenapa? Karena sampai saat ini narkotik di Indonesia itu selesainya endingnya di rehab kan begitu, masih menganggap bahwa tidak sesangar punishmentnya kalau menerapkan di 35 ya di 35 karena sebenarnya bisa saja unsur-unsur ini tadi seorang bisa mungkin bukan hanya pemakai, mungkin dia juga pengedar dan segala macam gitu ya. Tapi kadang kalau mungkin saya berpendapat, kadang polisi mengotak-otakan gitu ya, bahwa sudah sampai selesai di pemakai saja deh, karena endingnya kita rehab. Tapi kalau memang dia mau menelusuri sungguh-sungguh, ya mungkin akan selesai juga, misalnya, atau mungkin dia terkualifikasi sebagai pengedar juga, kan gitu, dan dia akan terkena itu. Gitu ya. Nah, jadi itu yang menurut saya misinya di situ, gitu ya. Nah, kemudian mengapa di skripsi ini kamu mengaitkan dengan ada yang menarik di sini, tadi sekilas sudah terjawab sebenarnya teori transformasi. Dengan mengapa kamu mengaitkan ini dengan teori kepastian hukum, gitu. Nah, dan bicara kepastian hukum berarti kan penegakan hukum di antaranya. Ini, kenapa kamu mengambil alasannya tentang skripsi implementasi ini, ya, dengan teori kepastian hukum? Karena nggak pasti kan? Karena dengan adanya UU nomor 35 tahun 2009 itu merupakan suatu undang-undang yang menimbulkan batasan terhadap
orang untuk tidak melakukan penyelundupan. Ya, kita bicara kepastian hukum. Nah, kepastian hukum yang mana? Kan ini ada banyak yang menarik bagi saya adalah yang karena kan kamu menggunakan teori transformasi, ya, teori kepastian hukum, kemudian teori penegakan hukum. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, gitu ya, tentang teori kepastian hukum. Mengapa kamu mengambil tentang teori kepastian hukum? Kamu melihatnya kenapa? Apakah ada sesuatu yang tidak pasti dalam hal narkotik ini dalam bidang hukum? Karena dengan dengan hanya diratifikasi itu dengan hanya diratifikasi itu memang bisa langsung diterapkan di pengadilan UU nomor 7 tahun 1997. Namun harus ada UU substansialnya karena sangat jarang UU nomor 7 itu UU implementing legislation itu diterapkan di pengadilan, jadi harus ada UU substansinya. Sekarang sudah ada. Sudah ada. Nah, terus apa yang menyebabkan ketidakpastian? Itulah saya mau membacanya mungkin begitu. Dari yang diratifikasi itu belum ada seperti kayak batas-batasan hukuman-hukumannya, seperti kayak hukumannya bagaimana, dan belum juga disesuaikan dengan itu. Sudah bahas tentang hukuman dan dibuka bahwa ada pembeda dan ini ada misalnya hukuman matinya, kan begitu ya. Nah ini maksud saya apa yang kamu lihat bahwa ini memang sesuatu yang ada yang tidak pasti, misalnya gini ya, misalnya bahwa tadi bilang ada undang-undangnya, ya. Nah kemudian ada yang misalnya nggak pastinya ada yang diterapkan dengan pasal ini, misal tapi ada predikat tertentu, orang tertentu, ya kasusnya sama gitu karena beda predikat, pasalnya berbeda, gitu kan. Nah itu bagaimana kan bentuknya? Makanya saya sampai tadi bertanya ke kamu tuh antara Anyer dengan yang di Serang ini. Nah sekalipun betul ini masih dalam penyelidikan, tapi setidaknya mungkin kamu bisa mengetahui pasal apa yang akan dikenakan, ya kan? Untuk kita melihat bahwa betul tidak, konsisten tidak, pasti tidak. Kalau orang menyelundupkan sekian, pasalnya ini loh, hukumannya mati loh, kan begitu. Itu menurut saya. Jadi pelaksanaan dari dari ketentuan hukum itu. Nah, kemudian kan berlanjut ke penegakannya, gitu ya. Nah, penegakannya bagaimana ini? Gitu kan. Nah, ini kan ada 3 teori yang kamu ini kan sampaikan kan, gitu ya. Nah, bagaimana penegakan yang menurut kamu dalam narkotika ini? Penegakannya masih kurang efektif sih, Pak. Masih kurang efektif. Dengan kita sudah meratifikasi illicit traffic, sudah punya Undang-Undang 35/2009 yang memang hukumannya berbeda, tapi belum masih efektif. Yang bagaimana yang tidak efektif atau belum efektif? Seperti ini, yang BNN itu seperti dilihat dalam BNN-nya itu Provinsi Banten. Saat saya wawancara pada mereka, ternyata mereka belum ikut mengungkap kasus ini. Padahal waktu saya lihat di BNN Provinsi Kalimantan Barat itu sudah ikut menangani kasus internasional, gitu. Karena pendebat ini kan terjadi di Banten, tapi BNN Provinsi Banten sendiri belum bisa menangani itu karena keterbatasan SDM-nya juga. Penegakan hukum BNN. Jadi masih ditangkap sampai saat ini. Berita terbaru yang saya dapat, belum ada keterlibatan BNN dalam pengungkapan ini. BNN Provinsi. Tapi kan sudah ditangkap juga, sudah iya, diproses juga sudah oleh polisi. Iya sudah, bawa polisi. Nah, polisi itu penegak hukum kan? Iya. Harus dengan BNN. Itu nanti juga dilimpahkan ke polisi juga. Iya.
Cuma dalam pengungkapannya itu mungkin sebenarnya lebih efektif jika melibatkan BNN. Ini tanpa BNN disebut apa? Wah, gimana pendekatannya? Jadi kalau itu kan masalah internal saja sebenarnya kan, antara BNN dengan Polri. BNN adalah Polri, Polri adalah juga sebagian dari BNN kan gitu ya, produk-produk lain. Maksudnya itu kan hanya masalah internal koordinasi saja. Tapi yang kita katakan ini kan bukan penegakan institusi, tapi penegakan hukum. Yang tadi kamu lihat bahwa masih ada kekosongan, katanya kan gitu. Terus kekosongannya kaitannya dengan PN Banten, nggak make sense juga gitu ya. Ya kan harusnya kalau bicara kekosongan, ya yang bagian mana kan gitu ya. Apakah misalnya tadi kalau hukum, tadi kalau misalnya berkaitan dengan jenis koordinasi, mungkin peraturan pelaksananya belum ada misalnya gitu. Kemudian ada tumpang tindih antara penegak hukum yang satu dengan yang lain, sehingga harusnya ditangkap, akhirnya tidak ditangkap kan gitu. Kan harusnya ya bisa melihat ke sana kan gitu ya. Ditambah lagi misalnya di sini kamu sampaikan ya di halaman 32 ini bahwa penegak hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dan penegakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, faktor hukum, masyarakat, kebudayaan, sarana, fasilitas, kan gitu ya, faktor penegakan hukum kan gitu. Nah kalau kita bicara begini, nah maka kita akan lihat kan gitu faktor hukumnya ada tidak, oh ada komponennya kan gitu lebih tegas. Kemudian masyarakat bagaimana, kebudayaan bagaimana, fasilitas dan segala macam tidak ada. Kamu sampaikan yang tadi itu masalah tentang koordinasi institusi gitu kan gitu ya. Jadi penegakan hukum yang saya maksud ini kan gitu ya. Kenapa? Karena itu hanya berkaitan dengan kalau kita tadi kan dari Julius juga maksudnya ini bahwa penegakan hukum seperti itu. Jadi kalau kami lihat rinci itu kan gitu ya, faktor hukum kita sudah memiliki ini kan gitu, masyarakat bagaimana kan gitu, kebudayaan segala macam. Kenapa? Karena ini untuk menjawab dari identifikasi nomor 2 yang kalimatnya ya. Nah, kedua, maka pelaku penyelundupan sabu-sabu ya seberat 8 kg cara merupakan bukti kesuksesan dalam implementasi. Nah, kesuksesan diantara dalam cara implementasi berarti pelaksanaan. Salah satunya adalah penegakan. Nah, unsur-unsur inilah misalnya kita akan bisa melihat misalnya bicara tentang implementasi kesuksesan dalam bidang hukum misalnya, memang sudah pemerintah sudah meratifikasi tadi kan gitu, kemudian sudah ada peraturan pelaksana dan seterusnya gitu. Tentu saya tidak melihat misalnya harusnya mungkin ada peraturan-peraturan yang pelaksana yang disampaikan juga di sini kan gitu ya. Kemudian misalnya kesuksesan di mana bahwa ada peran serta masyarakat misalnya di situ, masyarakat terlibat sebagai pelapor misalnya kan, atau misalnya ikut memberikan informasi ya kan, mendukung dan segala macam. Jadi itu ya. Jadi kalau bicara kaitannya antara teori penegakan hukum kaitkan dengan identifikasi hukum itu tentang kesuksesan. Jadi tolak ukurnya kesuksesan ini adalah tadi kan kasus itu. Nah di kasus itu terungkap ya berarti ada beberapa peranan di situ ya, walaupun kita belum tahu nih endingnya seperti apa gitu, tapi karena terhentinya di penyelundupan ya wes ini memang sudah clear di situ. Jadi kesuksesan di sini kalau bicara kesuksesan implementasi ya sebenarnya sudah selesai di 35/2009 atau di undang-undang ratifikasi tadi gitu ya. Tapi karena kamu tadi sebelumnya ada kalimat ya, apakah penangkapan ini gitu ya. Nah, berarti kan tidak hanya bicara faktor yuridis hukum,
topik sosial, ya, dan yang lainnya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu faktor analisa kamu dalam kesuksesan, ya, melihat kesuksesan dari implementasi UN illicit traffic ini. Oke. Nah, terakhir, apakah UN Nation Convention Against Illicit ini sudah mempunyai sifat lawmaking? Karena ini sifatnya UN loh. Karena berarti masyarakat dunia ini sifatnya bilateral atau multilateral nih? Multi. Nah, berarti dengan demikian masyarakat dunia, negara-negara banyak itu, ya, bisa saja mereka membuatnya kelima, ya, dengan misalnya, tapi apa ya, mengapa ini di judulnya adalah United Nations, gitu ya? Seperti kita ketahui bahwa dalam perjanjian internasional itu ada derajat-derajatnya, gitu ya, dalam penamaan perjanjian internasional. Di antaranya salah satunya United Nations, gitu ya. Berarti negara bangsa, pemanasannya biasanya adalah PBB. Nah, berkaitan dengan itu, apakah ini sudah mempunyai lawmaking atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Di peraturan pelaksana atau peraturan peralihan di United Nations ini sudah dilihat? Peraturan pelaksana. Ya, pelaksana berkaitan dengan berlakunya United Nations ini sudah dilihat? Kapan ini bisa berlaku? Apakah itu sudah berlaku secara menyeluruh? Ada di resolution 2, Pak. The United Nations Conference for the Adoption of a Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. 1. Urges states, to the extent that they are able to do so, to accelerate steps to ratify the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic substances so that it enters into force as quickly as possible. To invite states, to the extent that they are able to do so, to apply professionally the measures provided in the convention. Kalau lihat kapan berlakunya ini, maka lihat di bab entry into force, ya, yaitu di pasal 29-nya. Di situ akan dilihat tuh, ya, tentang bagaimana prosedur bahwa konvensi ini akan diberlakukan. Ya. Iya. Nah, di situ ada keterangannya, ya kan? Gitu. Nah, dengan bagaimana ketentuan-ketentuan ini. Nah, di situ dikatakan bahwa this convention shall enter into force on the 19th day after the date of the deposit with the Secretary General of 20th Instrument Ratification, acceptance, approval, ya, by state, ya, or by Namibia, representative of the Council for Namibia. Nah, di sini kan ada kalimatnya bahwa ini akan berlaku, ya, ke waktu ke 90 hari setelah deposit ini, kan gitu. Nah, itu jadi buktinya bahwa ini adalah sudah bisa di. Nah, lalu misalnya kalau dengan demikian, mengapa kok ini bisa cepat sekali, gitu ya? Harus diingat bahwa narkotika itu adalah salah satu, kejahatan narkotika adalah salah satu dari kejahatan transnasional. Jadi itu musuh besar umat manusia semuanya. Itu sehingga memang mereka concern dengan hal ini, gitu ya. Kalau di konvensi yang lain, misalnya di konvensi yang lain, misalnya di
beberapa konvensi kalimatnya nggak secepat ini. Kadang ada beberapa tahun baru berlaku kan gitu ya. Ini cukup cepat. Kenapa? Karena diantaranya risetnya bahwa drugs ini adalah bagian daripada musuh umat manusia dan itu kejahatan, salah satu kejahatan transnasional yang harus dilakukan. Gitu ya. Jadi itulah untuk misi ini tadi. Kamu misalnya tadi berkaitan dengan identifikasi ya tentang bagaimana kesuksesan ya, berarti kan bicara penegakan hukum ya, kemudian hal-hal yang lainnya dalam perhatikan. Menurut saya ini menarik ya, cuman kamu menjelaskannya mungkin kurang komprehensif. Terus itu tadi typo diperbaiki ya. Kemudian di paragraf itu di halaman 15 saya juga nggak paham ini ikuti langsung atau tidak langsung atau paragraf kok cuma dua baris doang. Jadi jangan terburu-buru ya. Jadi ya sampai saja. Ini kan cuma 2 baris, dua paragraf cuma 2 baris, kutipan juga gitu ya. Ada. Ya. Kemudian di halaman yang berikutnya juga sama di antara ekos. Mungkin itu Pak Habib ya yang ini. Mungkin nanti kalau selanjutnya berkaitan dengan nanti revisi dan segala macam nanti dikirim gitu ya, namanya di karena ini juga saya Baik, terima kasih untuk Pak Agung ya. Tolong dicatat kemudian kita dengan baik ya, sudah catat? Sudah. Baik. Untuk berikutnya mohon kesediaannya Bapak Dr. Daniel. Nyambung. Bapak Daniel. Kamu nggak suara dulu? Nggak ada suaranya. Pak Daniel. Siap, pimpinan sidang. Halo Pak Daniel. Halo, Assalamualaikum. Ya aja. Halo. Halo, Pak. Lanjut pimpinan sidang. Sepertinya sinyal kurang bagus. Iya, siapa itu? Nah ini buat Lanjut. Halo. Ya Pak, sebentar Pak. Oh, dia nggak di-mute. enggak, dia udah. Halo. Oh, di pos. Dipulus dulu. Pos dulu. Iya. Ini Sudah. volumenya. Tuh, volume udah tambahin. Halo Pak Daniel. Udah speaker kok Pak? Hah? Udah speaker? Enggak, volumenya berapa? Volume. Hah? Ya. Volume laptopnya aja berapa? Udah paling besar ini Pak. F5 coba. Udah paling besar Pak speaker Pak. Mana? Ini yang mau dicari apa? Oh, terus. Suaranya kecil. Iya Pak Fandi. Kamu ke Zoom. Tapi di volume laptop udah
Oh, jadi ada pengaturan volume mic-nya di Zoom-nya itu ada tuh. Di audio setting pojok kiri. Buka Zoom-nya. Kan ada mute to mic. Ada yang arrow ke atas tuh, diklik audio setting. Terus ada mikrofon. Nggak kedengeran suaranya Pak Daniel. Di sini ada trouble. Halo, bisa dengar saya? Kabit, lanjut Pak Kabit. Ya udah jelas ini. Lanjut Sudah Pak, jelas. lanjut. Kurang bagus jaringan. Udah jelas. Mau lanjut? Siap. Ya silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi agak telat bergabung dan kebetulan saya dalam perjalanan lagi di luar kota, jadi tidak bisa maksimal. Kandidat bisa disampaikan kembali, ditujukan kembali judulnya apa? Ditampilkan implementasi. Tolong dibacakan Anissa judulnya. Ya, implementasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Studi kasus penangkapan pelaku penyelundupan sabu-sabu dari Timur Tengah seberat 821 kg di Serang. Oke, baik kalau gitu. Bapak tidak banyak bertanya karena sebagai pembimbing utama, saya pikir kita sudah banyak berdiskusi terkait dengan materi skripsi ini. Saya hanya ingin tahu beberapa hal, meyakinkan dan mengkonfirmasi beberapa hal terkait dengan substansi dari penelitian ini. Yang pertama, apa urgensi dari konvensi tersebut terkait dengan upaya meminimalisir peredaran narkoba di Indonesia. Apa urgensinya konvensi ini? Apa pentingnya konvensi ini? Silakan. Konvensi ini merupakan kerjasama internasional dalam hal memberantas peredaran gelap narkotika. Jadi urgensinya adalah karena semakin banyaknya peredaran gelap narkotika semakin canggih juga. Jadi harus ada konvensi yang mengatur tentang hal ini. Seperti itu, Pak. Maaf, Pak. Pak. Hilang ya? Iya, hilang. Oh, ini mau bicara lagi, dan itu bukan satu selesai. Ini mau lebih baik maksudnya aja apa adanya. Toh nanti juga ada ruangan. Oke. Yang penting masuk juga. Kayaknya ada gangguan ya padanya. Itu padahal hilang lagi. Hah? Hilang. Iya justru itu. Hilang. Ya. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Daniel, saya pikir Pak Daniel dalam posisi jalan di mobil tadi juga Kurang sinyal. kurang maksimal. Mohon kesediaannya Bapak Mas Manajemen SMK untuk menelaah saudari Anissa Aulia. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Manajemen. Napas dulu nih.
Kamu nggak apa gitu. Iya. Ngomongnya nggak ya. Kenapa blogi yang panom? Enggak, kemarin kan ngurus-ngurus kayak gini, terus akhirnya kecapean 4 hari berturut-turut. Gitu, kalau tunda dulu, minggu depan lagi, kan? Jadi istirahat dulu ya depannya. Ya. Ini tapi kamu dari mulai teknis yang bisa desanya, tapi lumayan bisa lolos nih, baru persetujuan. Iya, apa yang Ridwan salah ini? Awas di penguasaan juga salah juga nih, makanya. Yang tadi ubah. Dia mungkin apa Ridwan lagi ngelamun atau gimana? Saya nggak ngerti juga. Enggak lah yang mau lama. Ini saya selalu ingetin nih kalau mahasiswa, kalau apa namanya ini istilahnya rapat pengantar, rapat persembahan, orang tua itu anak. Jadi kamu rektor duluan, emang rektor itu siapa? Ngajarin kamu enggak? Kamu ibu kamu mau simpan nomor 13. Duluan Pak Pandi, duluan Pak Hilton, duluan saya, duluan Bu Rika. Ibu kamu nomor 13 loh simpannya. Nah, dia lebih tahu segala macam, dia lebih banyak bantu. Saya ini rektor harus jadi nomor 1 lah, saya. Nanti juga. Pengen nanti di bawah tadi mana sih kok kita mau kantor untuk terima kasih rektor dari kenal juga kan udah rektor itu. Saya kenal di bawah ini harusnya udah berubah, yang memang betul-betul real aja dalam diri kamu kan. Ini cukup apa? Iya, kita ngapain kan? Ini jadi apa? Jadi format rektor, dekan, proyek 1, proyek 2, proyek 3, prodi, itu ada sekprodi kan? Dua bidang, sekretaris bidang, satu minggu 2, seluruh staf. Orang ngomongin seluruh dosen asal untuk semua itu udah masuk semua di atasnya. Ngomongin lagi, tapi itu yang paling penting itu orang tua itu harus jadi nomor 1 dan jangan orang tua masuk di belakang. Itu yang pertama. Nah, terus tadi sudah banyak dibahas sama kelas 1 dan kelas 2 kan. Jadi nah, ini apa? Seingat saya sih pendahuluan ini waktu sempro banyak ini deh. Udah aku lagi. Yang itu Pak. Ada cuma ya visi. Ingat saya pas waktu sempro itu pendahuluannya agak banyak gitu kan. Dengan beberapa revisi gitu kan. Makanya kok jadi simpel banget enggak pendahuluannya jadi cuma 8 9 malam gitu kan. Makanya coba dilihat lagi ini enggak. Yang pertama, terus yang kedua ini kan saya ingat ini berulang-ulang ya, walaupun saya nggak tahu ya pemahamannya gimana ya, di metode penelitian. Jadi selalu kan pakai lagi jurusan-jurusan lagi. Kalau di sini jelas jurusan-jurusan itu metode yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana penerapan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat. Jadi kalau saya sih mikirnya kalau empirik itu misalnya ngerasain gitu, si apa pelakunya gitu kan, apa gitu kan. Karena kalau hukuman implementasi itu bentuknya dalam undang-undang itu dia bukan ilmu empiris juga gitu kan. Beda dengan ilmu beda dengan eksak atau apa. Makanya dalam hukum itu ada istilah penelitian sosiolegal. Sosiolegal itu ya kayak gini kan, dia empiris tapi bukan, cuma kan kita nggak mengenal itu di utilita, mengenalnya cuma empiris sama normatif. Padahal kalau untuk ajarnya namanya sosiolegal, nah, itu nggak secara langsung tapi hampir mirip langsung, metodenya dalam masalah apa. Makanya saya jadi bingung ketika metode ini yuridis empiris jadi metode yang utama. Misalnya kan nggak alami langsung gitu. Jadi yuridis empiris itu contohnya begini. Ada beberapa metodenya banyak, gitu. Ada yang yuridis empiris juga orangnya nggak alami tapi cuma ngerti. Misal
dia mengamati perilaku seseorang, kan? Orang itu penjahat atau bukan. Kan? Kalau misalnya contoh yang paling gampangnya, dia dikasih tugas gitu, bahwa kalau misalnya dalam satu museum, kira-kira lukisan yang mana yang paling banyak dilihat sama orang. Dia nggak ngalamin tiap hari tuh, cuma tiap hari yang namanya dia tulis, lukisannya dilihat sama satu orang, sama dua orang. Karena kalau dia masuk museum kan nggak tahu kan sama ada. Tapi bisa dilihat tuh dengan cara pilihan empiris itu, dilihat karpet yang mana yang paling tipis. Karpet yang paling tipis itu dimungkinkan bahwa orang paling banyak injak, orang paling banyak lihat lukisan. Itu ada namanya metode unobstructive riset penelitian tanpa ketahuan sama yang kita teliti gitu. Kalau zaman sekarang pakai drone lah, kita pakai drone ketahuan. Nah, maksudnya empiris itu sampai ke situ tuh, gitu kan? Itu yang namanya empiris, saudara. Salah satu contohnya metodenya itu, gitu kan? Nah, saya nggak tahu apakah memang kita sepakat bahwa yang namanya empiris ini cukup dengan wawancara sudah empiris, gitu kan? Terus yang diwawancarai sama Nisa ini siapa? Apakah betul-betul orang yang ada di tempat kejadian? Karena bisa aja ketika Nisa datang ke BNN yang diwawancara adalah kepala BNN. Kepala BNN itu cuma menjelaskan, oh iya kemarin ada kejadian nih, anak buah saya nangkep, ini, terus berdasarkan undang-undang, dia cuma jelasin undang-undang tuh, bukan jelasin kondisi hari itu. Even dia ngejelasin kondisi hari itu pun, itu dianggap bisa bukan melakukan kegiatan secara empiris. Karena kalau saya ngerasain, empiris itu harus betul-betul ngerasain, harus betul-betul memahami, gitu kan, melihat kejadiannya. Gitu. Nah, cuma kan saya nggak ngerti apakah pemahaman di buku panduan itu yang namanya empiris itu cukup dengan wawancara. Nah, saya nggak tahu, bisa diwawancara kemarin BNN sama Polda itu siapa yang diwawancara? Kalau Polda kepada Pak Ade. Anda itu siapa? Kepala. Yang nangkep, bukan? Nangkep. Pak Ade itu iya. kepala apanya? Direktorat narkoba. Penyidiknya. Ikut nangkep juga sih beliau. Siapa yang paling? Pak Ade, siapa? Pak Ade. Enggak, dia maksudnya jangan wawancara bisa, maksudnya dia ceritain detailnya tuh, nangkep jam 2 malam misal apa segala macam, atau apa yang dijelasin sama dia? Yang jelasin sih kronologinya, terus bagaimana penyelundupannya. Ada di sini. Ada di transkrip Nisa sama dia, maksudnya dia cerita apa, gimana? Ada di pertanyaan wawancaranya, Pak. Ada kok, emang ada pertanyaan wawancaranya? Ada. Mana question wawancaranya? Paling belakang, lampiran. Oh ini. Tapi tetap tidak terkoordinasi. Apa? Iya, tapi tidak terkoordinasi. Tuh. Nanti balik lagi. Harusnya balik lagi kamu register namanya memang dia pernyataannya itu sama seperti BAP itu kan betul di apa namanya di Arab ya halaman terus terakhir di tanda tangan. Kenapa? Karena itu buat membuktikan kok memang dia ngomong itu. Ada Pak, udah berita acara wawancara. Nah buat membuktikan ngomong gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa ngomong gitu. Iya. Paling belakang. Nah itu harusnya disatukan Jangan bisa ini ya. Terus ini nggak perlu ini apa namanya saya buka juga nih apa? Konvensinya nggak perlu dipanggil sini. Oh iya. Iya ngapain kalau beli ini kamu banyak di fotokopi. Malah yang penting itu kayak pertanyaan wawancara satuin sama berita acaranya, gitu kan? Satuin sama berita acaranya. Nah kalau BNN kamu wawancara siapa nih? BNN. Ya, iya, bagian berantas di BNN. Dia ikut juga nangkap? Enggak, kalau ini. Terus ngapain dia? Ini maksud lebih wawancara. Karena awalnya kan saya ini kan di Provinsi Banten, akhirnya saya mewawancara beliau karena ada keterlibatan atau tidak dalam pengungkapan ini. Ternyata ada. Ternyata tidak ada. Oh. Tapi wawancaranya ada tapi? Ada. Yang wawancara dengan dia, apa dapat pertanyaannya?
Ada 2 sini. Oh ini Pak, ya bagian berantas. Bagian berantas namanya? Iya. Ini bagiannya lucu juga ya, kan? Bagian berantas. Sungai. Iya, iya, maksudnya kan misal apa, berantasan atau apa, ini bagian berantas di BNN ya kan? Nah itu kan kayak ini kan nggak relevan akhirnya, kan? Padahal kan empiris itu harus betul-betul relevan, kan? Makanya jangan banget orang hukum mau menentukan empiris karena susah, gitu kan? Karena yang kita lihat itu perilaku hukum itu, kan? Sosial ya, sosial. Makanya ada jalan-jalan sosial legal, gitu kan, kalau hukum itu, karena nggak seperti orang eksak yang bisa melihat apa namanya bahan kimia dia dicampur kemudian itu langsung jadi itu kelihatan jadi meledak jadi apa. Kalau dilakukan susah gitu, bisa berubah-ubah bisa apa, berarti hampir dimungkinkan dengan empiris itu waktunya bakal panjang, terus bakal kita lihatnya secara detail, terus nggak bisa kalau mengambil kesimpulan dengan 2 kali melihat orang berperilaku begitu dianggap orang itu seperti itu, nggak bisa, karena penelitian sosial ini gitu kan. Ya makanya kita diskusi lagi gitu kan, gimana. Karena saya pikir apa yang dikerjakan analisa itu dengan normatif aja cukup gitu loh. Walaupun bisa wawancara, bisa apa, itu normatif aja gitu kan. Walaupun judulnya memang orang mikir implementasi, pasti empiris nih, enggak juga gitu. Banyak tulisan orang yang judul awal implementasi ya normatif gitu kan. Walaupun dia ngomong implementasi. Jadi itu tanya itu implementasi ya tetap aja itu normatif. Karena berat penelitian empiris itu kalau buat di hukum ya terutama itu pertama. Yang dipakai teori apa aja nih buat mengidentifikasi, buat mengidentifikasi permasalahan ini? Teori apa aja? Teori Transformasi, teori kepastian hukum dan teori penegakan. Saya lupa ya, mudah-mudahan karena saya lupa itu, tapi saya ingat saya tuh minta kalau memang mau menggunakan teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, teori kepastian hukumnya siapa? Karena teori kepastian hukum itu bukan apa namanya, ada banyak gitu kan. Ada Gustav Packwood yang terkenal, ada Olive Ranwell, banyak teori kepastian hukum itu gitu kan. Dan teori kepastian hukum yang mana? Karena penegakan hukum juga bakalan jadi banyak gitu kan. Nah itu yang harus, karena ini kan teori-teori yang umum ya, maksudnya orang banyak lah itu gitu. Jadi kalau ini kan akhirnya ya maksudnya sama ketika suatu peraturan perundang dibuat dan diundangkan ini ngomong bilang-bilang tentang siapa nih gitu. Nah kan dari kepastian hukum itu bisa dibaca lagi semua, pasti banyak itu begitu di browsing aja teori kepastian hukum muncul tuh punya siapa aja. Nah itu mau ngambil yang mana? Kita yang akan melakukan yang ini deh. Itu yang bertanggung jawab kan gitu. Penegakan hukum pun sama. Itu yang harus ditelaah gitu kan. Makanya di saat perbaikan saya cari tambahan materi tentang teori kepastian hukum sama teori penegakan hukum. Gitu. Karena itu termasuk teori yang banyak orang kaji. Akhirnya ya walaupun mirip-mirip tapi pasti punya ciri khas sendiri orang dengan teori itu. Nah, terus di analisa di bab 4 semestinya sudah enggak ngomongin kronologis kasus lagi. Jadi di analisa, jadi bab 1 itu ngomongin pendahuluan jalan membuka pintu jalan sampai deteksi masalah. Bab 2 itu teori apa yang bakal kita pakai buat analisa persoalan yang ada di bab 3. Objek penelitian kan bab 3, studi kasusnya di bab 3. Nah bab 4 itu sudah menganalisa tuh, bisa analisa berdasarkan kasus itu tuh pakai teori
di bab 2 dengan pertanyaan yang di bab 1 pendahuluan, analisanya sebenarnya begini. Jadi dalam bab analisa itu sudah nggak usah ngomongin kronologis, karena itu sudah selesai semua di bab 3. Bab 3 itu sudah komprehensif tuh ngomongin kasusnya dari A sampai dengan Z, posisi kasus sampai dengan posisi terakhirnya. Bab 4 itu murni bisa menganalisa aja. Bahwa memang ini berdasarkan analisa di mana malah kalau ekstrim gitu, karena kalau yang ekstrim bab 4 itu sudah nggak ada pendapat orang lagi, Pak, enggak? Murni jadi pendapat bisa gitu kan. Ada beberapa pembimbing, beberapa pengarah mensarankan seperti itu. Udah nggak ada lagi tuh pendapat orang lain, karena memang itu betul itu pemikiran bisa secara pribadi. Ini kan bisa masih ngomongin apa namanya kronologisnya, terus masih banyak ngomongin apa ini masih penangkapan pelaku penuntutan dari Tengah di sana dari Presiden Penasian ngomongin penangkapan, malah udah harus langsung ngikutin identifikasi masalah. Ini masih ngomongin UN Charter, masih ngomongin perjanjian pengertian narkotika, padanya di bab 4 itu pengertian narkotika. Karena ini udah analisa, kalau mau mengenai narkotika dan sebagainya adanya di objeknya. Objek kan narkotika ya, sama narkotika itu ada di bab 3. 3 diberesin semua, gitu kan. Jadi udah nggak usah ngomongin pengertian narkotika, Badan Internasional dalam Hukum Indonesia, itu udah nggak ada di analisa. Langsung analisa itu bisa jadi cuma 2 analisa itu. Satu judul subbabnya adalah tentang identifikasi masalah nomor 1. Nih, langsung nomor 3 nih, implementasinya. Satu lagi judul babnya adalah kalau di bisa yang bagian B ini, bagian B ya, ini bagian B melakukan pelaku penjualan sabu dari mana sebagai bukti kerusuhan. Jadi 2 itu ada isinya. Analisa harus sebisa mungkin. Kalau cuma ada tambahan soal kaki boleh, tapi nggak terlalu banyak. Karena itu sebenarnya analisa bisa secara utuh. Jadi nanti kesimpulannya mudah. Tinggal jawab aja implementasi ini dalam implementasi dengan bentuknya undang-undang nomor sekian tentang kita merupakan substansi dari yang disambut undang-undang sebelumnya. Emang dicabut dua-dua itu? Iya. Oh, dicabut diganti dengan 35 2009. Ya, jadi intinya itu kalau beberapa perbaikan. Nah, persoalan yang bakal saya tanya adalah setelah bisa meneliti panjang sana sini gitu kan berkaitan dengan persoalan kasus ini gitu kan pengalaman pelaku ini, posisi kasus sekarang sudah sampai apa ini? Masih dalam penyelidikan, Pak. Masih dalam penyelidikan. Kapan kejadiannya? Januari 2020 bulan Mei. 2020 bulan Mei. Dalam penyidikan apa penyelidikan? Terakhir saya wawancara itu penyelidikan, cuma saya mencari berita terbaru belum ada. Penyidikan apa penyelidikan? Terakhir saya wawancara itu masih dalam tahap penyelidikan. Iya penyidikan. Penyidikan. Iya penyidikan. Ya, penyidikan. Iya, maksudnya kalau pernah KI gitu kan, kalau sempat tahu lah itu kan apa pengertian hukum umum gitu kan. Kalau itu pengertian pidana gitu kan. Demikian kan di dakwaannya sudah ada tuh. Ini maksudnya pasalnya tuh ya. Iya, makanya kalau penyidikan itu kan berarti kan sudah ada pasal yang mau dikenakan, sudah ada kemungkinan tersangka kalau penyidikan. Kalau penyelidikan itu kan masih belum ketemu pasal apa yang mau dikenakan, sama masih belum pasti siapa tersangkanya. Bedanya kan itu sebetulnya. Kalau sudah naik penyidikan, maka otomatis dia sudah merupakan tersangka dan dia sudah polisi atau BNN atau siapapun yang berwenang atau kejaksaan misalnya tipikor gitu kan,
itu sudah bisa menegaskan bahwa kemungkinan menggunakan pasal apa aja. Nah, itu harusnya jelas clear bahwa kalau memang ini masih dalam proses penyidikan dan ada waktunya, nggak bisa juga mengganti orang, kan? Dia tapi jadi tersangka setahun sebelum gantung ke dalam bolak balik diperiksa segala macam, nggak ada limpahan, nggak ada apa. Maksudnya harusnya bisa di bab 3 itu, di posisi kasus itu udah harus sampai clear jelas gitu bahwa memang kasus ini sudah pernah dilimpahkan tapi dikembalikan, berarti belum P21 masih P19 kan. Tidak apa-apa, biarin orang bisa dengan utuh melihat perkara ini seperti apa gitu kan. Nah itu kan bisa jadi saran, saya nggak tahu, saya belum tahu sarannya, dulu sarannya apa ini gitu kan. Tuh, akhirnya dia ngomong dengan munculnya kasus ini, jangan sampai jaringannya terputus apa. Karena ada saran yang lebih konkret bahwa kasus ini sampai apa gitu. Bisa kasus ini ternyata kekurangan data, kekurangan bahan, sarannya kasih tahu gitu, memang sarankan kemana, apa, gimana gitu. Kalau ini kan saran yang umum banget gitu, kalau udah sampai putus, kan belum tahu juga kita bahwa itu benar terputus atau enggak. Kan belum tahu karena nggak tahu posisi kasusnya gitu, makanya kalau studi kasus itu harus betul-betul melihat ini udah sampai apa gitu kan, posisinya apa nih. Walaupun misalnya dia penyidikan, ya apa kendaraannya, kok nggak P21 P21, nggak berkas kan, kenapa dikembalikan terus, atau mungkin malah polisi belum pernah nyerahin berkas sama sekali ke jaksa, kan belum tahu kita belum bisa baca itu. Padahal bisa gali informasi itu dengan wawancara itu harusnya gitu kan. Dengan wawancara itu, makanya saya bilang itu kalau ketika ngomong empiris gitu kan, itu harus betul-betul daftar kuesioner yang dibuat gitu kan. Terus kamu nanti bakal ngolah data wawancara yang bagus itu ya harus pakai metodenya, bisa pakai angket. Kalau ini ngomong implementasi, kamu harus ngecek tuh dari beberapa kasus narkotika gitu kan, bukan cuma yang studi kasus ini kecenderungannya gimana, apakah betul interpretasi atau yang namanya konvensi internasional. Makanya tadi Pak Yoko nggak ngasih clue gitu bahwa yang diomongin ya nggak usah jauh kemana-mana, ngomongin aja bahwa memang implementasinya itu dengan cara teori transportasi sama inkorporasi gitu, ada dua teori itu dan itu aja bahas sampai di situ gitu kan. Kira saya kemarin itu skripsi itu cuma cukup bahas sampai di situ gitu, cuma ada kasusnya, ini satu kasusnya, tapi kan ternyata ini malah nggak bahas itunya gitu, nggak bahas bahwa yang namanya implementasi dalam hukum itu, terutama dalam hukum internasional, dalam konvensi internasional, implementasi itu nggak dibayangkan kayak hukum pidana. Misal hukum pidana mah implementasinya ya dilihat undang-undang itu efektifnya di masyarakat. Misal dengan adanya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu, yang namanya pemakai jalan itu, pengguna jalan itu benar nggak ketika merah berhenti, itu implementasi dalam hukum pidana. Tapi kalau dalam hukum internasional, implementasi itu bisa cuma dengan dibentuknya undang-undang, diratifikasinya konvensi, kan? Terus menjadi masuk ke dalam undang-undang. Bisa juga nggak diratifikasi, tapi ternyata si undang-undang itu apa namanya isinya sama atau mungkin mengadopsi dari isi-isi konvensi. Itu juga sama implementasi kalau dalam hukum internasional. Itu yang perbedaannya signifikan. Nah itu harusnya tergambar di sini, di deskripsi ini, kan? Ini nggak tergambar, kan? Ini seperti implementasi hukum pidana tadi itu, kan? Jadi sebenarnya kalau ada undang-undang ini, oh iya berhasil ya, buktinya apa nih, ada yang ditangkap atau apa, kan? Ya bisa aja orang ngomong, ya nggak berhasil undang-undang itu, kenapa? Orang dengan adanya undang-undang itu malah ada banyak yang ditangkap, juga, berarti nggak berhasil undang-undang, kan? Implementasinya nggak, kan harapannya dengan dibentuk undang-undang itu adalah jangan yang namanya pidana itu kan ultra remedium, jadi dia itu benar-benar pilihan terakhir gitu. Hukuman terakhir itu ya hukum pidana gitu, pilihan terakhir. Berarti kan dibentuk undang-undang itu kan tujuan awalnya, coba baca dari latar belakangnya, terus kalau ada naskah akademik pasti tujuan awalnya adalah gimana caranya narkoba ini nggak jadi meluas. Ketika kenyataan narkoba ini tambah meluas karena adanya undang-undang 35 ya, 35 tahun 2009 ya kan, ya berarti nggak ada untuk implementasinya gitu. Itu juga harus dilihat gitu.
kemudian terus dipidana. Capek kalau melihat di situ, bisa harus beres skripsinya. Makanya tadi salah heran, ya udah dilihat aja nih bahwa memang ini sudah terimplementasi loh. Nah, jawabannya sih sudah benar gitu kan, cuman alur jalannya aja itu yang belum maksimal gitu. Oh ini sudah terimplementasi loh. Saya itu juga biar bisa belajar bahwa membuka pikiran saya. Bedanya hukum internasional dengan hukum pidana ya ini kan. Kalau nanti ada orang nanya kalau hukum pidana ya itu implementasinya kelihatan tuh. Perilaku masyarakat yang berubah apa hukum internasional nggak gitu gitu kan. Belum tentu perilaku masyarakat berubah. Ada yang bisa berubah, ada yang enggak. Gitu kan. Tapi hampir pada umumnya bentuk implementasi itu cuma tadi itu modifikasi atau membuat undang-undang yang dijiwai oleh konvensi yang kita ikuti itu juga implementasi internasional. Mungkin itu penjelasan. Banyak kita banyak diskusi juga kan. Baik, terima kasih Pak Semua atas maafmu. Tolong dicatat ya, perhatikan tadi poin-poin penting, poin krusial. Ini semua bisa kembali diskusikan dengan pendidik ya. Untuk Pak Daniel, kalau ada gangguan, silakan berkomunikasi ada di depannya. Ya, baik. Untuk selanjutnya, karena memang semua sudah memberikan arahannya, ada tanggapan dari Saudari Alisa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Cukup? Data mungkin Pak? Mana itu? Untuk itu, sementara silakan. Nanti dulu, kita dulu bisa. Dulu, simpan dulu. Silakan closing statement saudara. Ya. Demikian proses saya. Waktu kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih juga kepada para penelaah karena telah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk masukan-masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta waktu 2 menit, tunggu di depan, saya itu masuk sendiri langsung ya. Oh iya, kalau ini apa itu? Di apa? Daftar hadir. Daftar hadir semua. 2 menit aja ya, ada mana-mana ya. Ya.